Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kebetulan malam ini kami bertemu dengan masyarakat Kampung Tempiang, Indrajaya, Kabupaten Pidi, dan masyarakat di sini menunjukkan kepada kami sebuah situs yang sangat bersejarah. Ini adalah situs di mana Syekh Abdul Rauf Asingkili dulu pernah datang ke kampung ini dan mengajarkan ilmu di sini, dan oleh masyarakat mereka mengabadikan situs ini, tempat di mana dahulu Syekh Abdul Rauf Asingkili mengambil air sembahyang dan beliau berdiri di atas sebuah batu, dan hingga batu ini menjadi sebuah situs sejarah yang diabadikan oleh masyarakat Tempiang. Teman-teman sekalian, kebetulan pada malam ini kami mendapati tugas untuk memberikan sedikit tausiah ceramah agama, namun oleh masyarakat memberitahu kepada kami tentang sejarah di mana dulu Syekh Abdul Rauf Asingkili pernah datang ke tempat ini untuk memberikan pelajaran kepada masyarakat Pidi. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah panggung di mana kami sudah menyelesaikan tugas kami menyampaikan tausiah kepada masyarakat dalam hal mengadakan al-hi'wal Maulidi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan oleh masyarakat menunjukkan kepada kami satu situs sejarah yang lainnya yang juga berhubungan dengan Syekh Abdul Rauf Asingkili, tepatnya adalah di depan mata kita. Ini adalah panggung ataupun rumah Aceh. Rumah panggung yang kami sebut di sini, ini adalah di mana kita bisa melihat ada beberapa tanda bersejarah di sini, termasuk ukiran yang ada di sini. Teman-teman sekalian, kami tunjukkan di depan mata-mata teman-teman, dan ini adalah bentuk ukiran-ukiran yang sudah sangat lama yang diabadikan oleh masyarakat Kampung Tempiang. Dan kita juga bisa melihat bagaimana wujud daripada tiang yang sudah sangat lama, dan ini diabadikan juga oleh masyarakat sekitar, bahwa ini adalah balai tempat di mana dahulu dijadikan sebagai menasah ataupun musola kampung yang ada pada masa Syekh Abdul Rauf Asingkili. Dan kami diizinkan masuk oleh masyarakat kampung untuk melihat langsung bagaimana keadaan terkini balai ataupun menasah dahulu yang pernah digunakan oleh Syekh Abdul Rauf Asingkili untuk melaksanakan ibadah. Dan kami ditunjukkan beberapa benda-benda yang sangat bersejarah, termasuk yang kami tunjukkan ini, yang kami pegang ini teman-teman, ini adalah kayu bersejarah, yaitu kayu sudah sangat lama yang ada pada masa Syekh Abdul Rauf Asingkili. Teman-teman sekalian, bisa teman lihat bagaimana wujud terkini menasah tertua Syekh Abdul Rauf Asingkili dengan adanya beberapa tanda seperti mana ukiran yang ada di depan kita. Teman-teman sekalian, ini ukiran masa dahulu. Kira-kira teman-teman ya, ini Syekh Abdul Rauf Asingkili datang ke sini tepatnya 300 tahun yang lalu dengan balai yang sudah sangat tua ini, dan bisa dikatakan balai ini juga sudah berumur hampir 330 tahun yang lalu, di mana dahulu Syekh Kuala datang ke sini untuk melaksanakan ibadah. Nah, pada dasarnya ini balai yang kami datang ke sini teman-teman merupakan sebuah menasah yang sudah sangat tua, yang tentunya juga tidak lagi original. Namun demikian, ukiran-ukiran yang ditunjukkan oleh masyarakat kepada kami menunjukkan bahwa ini masih asli, bahwa ini adalah wujud menasah ataupun musola terdahulu. Teman-teman sekalian, beginilah wujud terkini daripada balai yang disebut oleh masyarakat Tempiang Pidi, yaitu Balai Kuala ataupun di Kuala, atau juga kita bisa sebut dengan Syekh Abdul Rauf Asingkili. Teman-teman sekalian, ini adalah paku zaman dahulu teman-teman, untuk memopang agar kuatnya balai terjadi. Jadi teman-teman sekalian bisa lihat, kalau dahulu kita melihat seperti itu bentuk pakunya, dan sekarang kita lihat beda teman-teman ya. Kalau dahulu pakai kayu dilobangkan, kalau hari ini kita memakai besi. Nah, teman-teman sekalian, ini juga termasuk wujud daripada kayu terdahulu yang sudah sangat lama, dan juga beberapa kami temui di sini, walaupun menasah ini ataupun musola ini sudah direnovasi, tidak asli 100% seperti mana dahulu, tapi kami bisa melihat langsung bagaimana wujud terkini daripada balai yang ditinggalkan oleh Syekh Abdul Rauf Asingkili. Nah, dalam sejarah teman-teman sekalian, kami perlu jelaskan bahwa Syekh Abdul Rauf Asingkili pada masa beliau 300 tahun yang lalu, beliau ketika baru pulang dari Makkah Al-Mukarramah, beliau datanglah ke tempat ini sambilan beliau menuju ke kampungnya Singkil. Jadi
dalam sebuah sejarah riwayat yang kami baca bahawa Syekh Abdul Rauf Singkili ketika baru datang ke Kutaraja ataupun Banda Aceh mengajarkan ilmu pada masa kerajaan Ratu Saifuddin, beliau meminta izin kepada Ratu Saifuddin untuk berpulang kampung mengunjungi masyarakat ataupun saudara-saudara beliau. Namun di pertengahan jalan di daerah Pidi, tepatnya salah satu tempatnya yang kita sekarang berada iaitu Tampiang, Syekh Abdul Rauf Singkili datang dan mengajarkan ilmu di sini, dan beliau sehingga beliau memberikan ilmu pengetahuannya, dan beliau melaksanakan beberapa tarekat syattariyah dan beliau berikan kepada masyarakat Pidi saat itu. Dan alhamdulillah, singkat cerita, kami mendapati sebuah situs sejarah dan kami sangat berbahagia teman-teman sekalian bisa mengunjungi langsung dan melihat langsung bagaimana situs sejarah ini ditinggalkan dan diabadikan oleh masyarakat. Dan insya-Allah menurut riwayat masyarakat katakan kepada kami, ke depan situs-situs sejarah ini akan diabadikan dengan dibuat prestasi khusus untuk mengenang bagaimana Syekh Abdul Rauf Singkili datang ke tempat ini teman-teman sekalian. Dan demikianlah dulu teman-teman sekalian untuk membahas bagaimana rincinya Syekh Abdul Rauf Singkili, bisa teman-teman lihat langsung di konten kami yang lainnya. Terus ikuti channel ini teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe THW channel yang akan mengungkap berbagai macam sejarah dan hal ihwal tentang keacehen kita bersama. Kedepan kita akan mengungkap berbagai macam konten lainnya, tentu tidak jauh dari sejarah Aceh. Usikum min nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yo, batai dia Pak kayaknya. Ya. Oh, yang lagi. Ya. Sini ada mana lain? Sini. Jadi batainya awal dari deh ya? Dari Tino sih. Oh, nah. Batainya thì nó người ta kỳ thì xía ít kalah sore ya. Ini kayaknya apa yang punya prestasi tulisan abek gaduh. Prestasi benar. Kamu beri pengumuman kepada pemuda ini kalau papan bunga mentah. Yang untuk layu dengan ija Pak Jurung yang tinggal dulu sama-sama daya Om Nasa. Tapi sama-sama lagi. Sekian pengumuman dari kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manuskrip yang tapi nya kada direhab kan? Tinggal yang asli Pak, yang kiranya. Oh, namanya kan? Oh, yang yang lagi tiang-tiangnya minta kasih. Yang macam masjidnya macam tadi juga. Nah, tabo masa kuci di pasingan kucu di lebe. Tabo masa. Oh, masa. Tabo perjuangan tabo buat oh, pecah-pecah. Ada nyo kan temu lagi YouTube lo tuh. Lo nama itu khusus sejarah. Jadi Pak Lunjak ceramah. Pak Lunjak ceramah lagi orang yang di Aceh Timur kudih Pak makam Said Abdul Aziz. Lamu tu. Get alhamdulillah. Betul. Ya alhamdulillah. Boleh. Di Timpiang Pak? Tampiang. Ya. Tampiang. Ini teman-teman sekalian adalah wujud terkini daripada makam Syekh Abdul Rauf As-Singkili atau Syekh Kuala. Nah, teman-teman sekalian, beliau ini lahir tepatnya
tahun 1024 Hijriah ataupun 1615 Masehi. Beliau memiliki 46 guru dari Arabia. Di antaranya adalah Syekh Samsuddin As-Sumatrani, Syekh Ali iaitu ayah beliau sendiri. Kemudian beliau juga punya guru Syekh Badruddin Lahori iaitu guru tarekat beliau dari India. Di antara karya-karya beliau teman-teman sekalian yang kami temui adalah Risalah Taqwim iaitu dalam bidang ilmu falak, kemudian kitab Terjemah Al-Mustafid, kitab tafsir pertama Asia Tenggara. Beliau juga pernah menulis kitab bernama Bidayah Al-Balighah. Di antaranya adalah Burhanuddin ataupun Burhanuddin Ulakan. Dia juga punya seorang murid Syekh Abdul Amuhi iaitu berasal dari Jawa Barat. Melalui muridnya ini pula Tariqah Syatariyah diamalkan Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Salah satunya beliau juga pernah belajar di Doha iaitu Qatar. Kemudian beliau pernah belajar juga di Yaman, yaitu jalur perjalanan beliau. Dan ini adalah makam daripada istri daripada Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Ya teman-teman sekalian, menurut riwayat Syekh Kuala memiliki anak namun sudah wafat, dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala.